Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada anak-anakku kelas 8 putra maupun putri MTS NU Miftahul Falah yang saya sayangi dan yang saya cintai, sebelum kita belajar mengajar secara daring mapel nahwu, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, yang nantinya kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, beserta aulia dan mu'allif kitab dan muassis Madrasah Sanawiyah Miftahul Falah Cedono dari Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila ruhi sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsman Affan wa Ali bin Thalib wa sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu ta'ala anhum wa ila arwahi jami'i arwahi awliya min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan sudali awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa Syekh Bil Hasan Asy'ari wa Syekh Badrun al-Sabandi wa ahli silsilatihim ila arwahi awliya Tis'ah Husain ila arwahi wa sunan Qudus Jabar Shadiq sunan Muriyah sunan Kalijaga wa ila arwahi jami'il fuqaha khususan fuqaha sab'ah Ubaidillah wa Urwah wa Qasim as-Sa'ib al-Bakar wa sunan Khadijah summa arwah madhabil arba'a sufiyah wa faswir hadis wa sunnah wa mujtahid wa qawlati wa syuhada as-salihin wa arwah amwat muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan abana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa nakhussu khususan ila hadrati muassisi hadhihi madrasah Miftahul Falah Cedono wa tullabiha. Sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi mu'allifi hadzal kitab Alfiyah bin Malik. Sya'ulillah lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan materi mapel nahwu, tugas kalian adalah menulis dan memaknani nanti yang saya sampaikan. Menulis keterangan, juga menulis nadzumannya, nanti kamu maknani, dan menulis apa yang saya terangkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Al-kalamu tawi iki bab nerangake kalam. Wa ma lan lafat yata'allafu kang kasusun apa kalam minhu saking ma. Tak baleni malih. Al kalamu tawi iki iku bab nerangake kalam. Ai hadzal al kalamu utawi ai hadzal babu bab ai hadza babul kalam utawi iki bab nerangake kalam. Wa ma lan lafat yata'allafu kang kasusun apa kalam minhu saking ma. Kalamuna lafundun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim
wahidu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bijarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tiga nadoman tersebut kamu tulis terlebih dahulu, digangi dan dimaknani. Kalamuna utawi kang aran kalam ing dalam istilah ahli nahwu. Lafdun iku lafat. Lafdun iku lafat mufidun kang maedai apa lafat. Kastaqim kaya lafat istaqim. Iku jenenge kalam karena lafat istaqim sudah memberi faidah, yaitu faidahnya nak dimaknani jejeka sapa sira. Berjalanlah kamu di jalan yang lurus, memberi faidah kamu disuruh berjalan di jalan yang lurus. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wasmun lan iku kalimah isim, wa fi'lun lan kalimah fi'il, summa harfun nuli kari-kari kalimah huruf, al kalimu utawi aran kalim. Utawi aran kalim. Wahidu utawi mufrate lafat kalim. Wahidu utawi mufrate lafat kalim. Kalimatun iku lafat kalimah. Berarti lafat kalim iku jamak, mufrate adalah lafat kalimah. Kalimatun jam'uhu kalimun. Wal qawlu utawi qaul, utawi kang aran qaul, amma iku umum apa qaul. Amma iku kanggo umum apa qaul. Wa kalimatun utawi kalimah biha ya kelawan kalimah, kalamun iku utawi kalam, iku utawi aran kalam, qad yu'ammu iku terkadang disejo apa kalam. Iku disejo apa kalam. Bil jarri kelawan jar, kelawan i'rab jar, wat tanwini lan tanwin, wat tanwini lan tanwin, wan nida lan kemasukan huruf nida, nida, wa al lan kemasukan al, wa musnadin lan dadi musnad ilaih, wa musnadin lan dadi musnad ilaih, lil ismi iku tetep kedue isim, tamyizun utawi perbedaane utawa ciri-cirine isim. Hasola kang hasil apa tamyizun. Hasola kang hasil apa tamyizun. Bab ini menerangkan bab kalam. Apa sih yang dimaksud dengan kalam? Apa sih yang dimaksud dengan kalam? Apa sih yang dimaksud dengan kalim? Apa yang dimaksud dengan qaul? Dan ciri-cirinya isim itu apa saja? Oke, menerangkan bab ini menerangkan bab kalam. Artinya kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun fi'lun summa harfunil kalim. Yang dinamakan kalam menurut ahli nahwu adalah suatu lafaz yang sudah memberi faedah,
suatu lafadz yang sudah memberi faedah, garis kurung, dalam kurung, lafadz yang sudah bisa difahami. Lafadz yang sudah bisa difahami, kurung tutup. Contoh nahwu, lafadz istaqim. Nah dimaknani lafadz istaqim, jejeka sapa sira. Koma, lafadz uskut, menengo sapa sira. Lafadz uskut ini sudah bisa difahami bahwa kamu disuruh untuk diam. Itu namanya lafdun mufidun. Lafdun mufidun sama dengan kalam atau dinamakan kalam. Lafadz yang sudah memberi faidah. Kalau di kitab Syarah Ibnu Aqil, faidah itu yang namanya yaskutu alaiha yahsunu alaiha sukut. Faidah wong sing diomongi iku sudah diam, artinya sudah paham, tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi. Kalam adalah lafdun mufidun, lafadz yang sudah memberi faedah. Maksudnya memberi faedah itu orang yang diomongi tidak usah bertanya lagi, langsung paham. Itu namanya kalam, lafadz yang mufid. Nah kalau belum mufid, kalau masih ada timbul pertanyaan atau masih belum difahami, itu namanya bukan kalam. Tapi secara bahasa itu sudah dinamakan kalam. Ini yang menurut ahli nahwu. Menurut ahli nahwu adalah lafdun yang mufid. Contoh, lafadz istaqim, jejeka sapa sira. Kamu diperintah untuk jejek. Uskut, diamlah kamu, menengo sapa sira. Diamlah kamu, berarti uskut, lafadz uskut ini sudah bisa difahami bahwa kamu disuruh untuk diam. Tidak usah pasti tidak ada pertanyaan lagi. Dikon meneng ya meneng, ora usah takon meneh. Meneng apa kan ndak usah. Bisa langsung difahami. Ya sedangkan lafadz, apa yang dimaksud dengan lafadz? Lafadz adalah pengertian lafadz adalah suara yang dihasilkan dari huruf hijaiyah. Suara yang dihasilkan dari huruf hijaiyah. Contohnya saya ngomong zaidun. Nah, terdengar suara zaidun. Lafadz zaidun ini gabungan antara za, ya, dan dal, huruf dal. Kalau suara tidak dihasilkan dari huruf hijaiyah, itu namanya sekedar bunyi. Tidak dimaksud, tidak dinamakan lafadz, hanya bunyi. Contohnya ono swara bel. Bel itu kan ora teko huruf hijaiyah. Itu hanya namanya bunyi, bukan dinamakan lafadz. Kalau lafadz, itu saya ngomong zaidun, itu suara yang dihasilkan dari huruf hijaiyah, terdiri dari za, ya, dal. Itu namanya lafadz. Terus yang dimaksud dengan mufidun, lafadz yang memberi faedah, adalah lafadz yang sudah bisa difahami. Lafadz yang sudah bisa difahami, tidak ada timbul pertanyaan lagi. Contoh tadi yang saya contohkan, uskut, berarti aku ngomongi seseorang,
Nah, seorang itu saya suruh diam, diam kamu. Nah, berarti sudah ada dia itu faham saya suruh untuk diam, tidak ada pertanyaan lagi. Itu namanya mufid. Nah, kalau dijabarkan secara detail, mufid menurut ahli nahwu itu nisbat mubtada sudah ada khobarnya, nisbat fa'il sudah ada fa'ilnya, nisbat syarat sudah ada jawabnya. Terus sekarang lanjut pengertian kalim. Yang dinamakan kalim adalah suatu lafadz yang tersusun atau yang tergabung dari 3 kalimah. Dalam kurung kalimah isim, fi'il, dan huruf. Atau tergabung dari lebih dari 3 kalimah. Itu dinamakan kalim. Kalim adalah suatu lafadz yang tersusun atau tergabung dari 3 kalimah. Dalam kurung kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Atau tersusun lebih dari 3 kalimah. Iso telu, iso lebih dari 3. Contoh, in qoma zaidun. Ini namanya kalim. Dinamakan kalim. Lafadz in qoma zaidun ini dinamakan kalim. Karena apa? Karena tergabung atau tersusun dari 3 kalimah. Kalimah huruf in, kalimah fi'il, koma, kalimah isim zaidun. Ini in koma zaidun ini namanya kalim. Dah, gampang. Istilah nahwu niku wonten kalam, kalim, kalimah. Kalam, kalim, kalimah. Tuh. Kalimah itu mufrad, kalim itu jamak. Nah, kalam yaitu terdiri lafdun mufidun. Terus artinya wahidu kalimatun wal qalu amma kalimatun biha kalamun qad yu'am. Yakni mufrad de lafat kalim yaiku kalimah. Kalimah iku mufrad, kalim itu jamak. Kalimah itu mufrad, kalimatun jam'uha kalimun. Dieling-eling, kalim itu jamak, mufrade kalimah. Nah, nak kalim itu tersusun dari 3 kalimah tok, tersusun dari 3 kalimah atau lebih. Nak kalimah itu mung siji tok. Nah, misalnya in diprotoli, in itu jenenge kalimah. Wes diprotoli tok itu kalimah huruf. Terus koma itu kalimah fi'il mau diprotoli. Zaidun kalimah isim. Kalau qaul itu untuk umum. Kalau
definisi qaul itu untuk umum. Maksudnya untuk umum, terkadang bisa dinamakan kalimah, bisa dinamakan kalim dan juga kalam. Itu qaul itu gampang. Titenane gampang. Wis angger kalimah iki in, misalnya aku muni in, itu kamu ucapkan, kamu katakan menjadi qaul, itu bisa. Dan terkadang untuk kalim ini in qoma zaidun, ini bisa dikatakan qaul juga. Nah, qaul itu mudah, definisinya qaul itu mudah sekali. Kalau qaul itu sifatnya untuk umum. Maksudnya untuk umum, kalimah bisa dinamakan qaul, kalam bisa dinamakan qaul, kalim juga bisa dinamakan qaul. Wahidu kalimatun wal qaulu am. Qaul itu untuk umum. Artinya multifungsi. Qaul itu multifungsi. Bisa dinamakan kalimah, bisa dinamakan kalim, bisa dinamakan kalam. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kalam terkadang bisa juga disebut kalimah. Kalam terkadang bisa juga disebut kalimah. Seperti kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak boleh diucapkan kalam tauhid. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalam terkadang bisa juga disebut dengan kalimah. Contohnya seperti kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini tidak boleh diucapkan kalam tauhid. Kalam kadang-kadang, terkadang bisa juga disebut kalimah. Misal kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini kalam, la ilaha illallah ini kalam. Tapi menyebutnya dengan menggunakan kalimah, kalimat tauhid. Sudah. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Sekarang membahas ciri-cirinya isim, ciri-cirinya kalimah isim. Ciri-cirinya kalimah isim itu ada 5. Ciri-cirinya kalimah isim itu ada 5. Yang pertama, bisa kemasukan i'rab jar. Bisa kemasukan i'rab jar. Yang kedua, ciri-cirinya ada tanwin. Ada tanwin. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, bisa kemasukan huruf nida. Huruf nida, contohnya ya, alif, ya. Fungsinya huruf nida untuk memanggil. Contohnya ya Rasulullah. Tuh ianya ya huruf nida. Nah, Rasul, lafadz Rasul itu isim karena kemasukan huruf nida ya Rasulullah. Jadinya ya Rasulullah. Yang ciri-ciri keempat, nomor 4, bisa kemasukan al. Bisa kemasukan al.
Yang kelima, bisa dimusnadkan. Bisa dimusnad, menjadi musnad ilaih. Bisa menjadi musnad ilaih. Atau bisa dimusnadkan, disandarkan. Musnad padha karo mudhof. Tulis biar jelas. Tetengere isim atau ciri-cirinya isim itu ada 5. Kalau di Jurumiyah itu diringkas ada 3. Kalau di Jurumiyah ciri-cirinya isim itu ada 3. Yang pertama, kemasukan bisa dimasuki i'rab jar, bisa dimasuki al, dan yang ketiga ada tanwin. Itu kalau di Jurumiyah. Kalau di Alfiyah ini menjadi 5. Tambahannya adalah musnad dan kemasukan huruf nida. Itu tambahan di Alfiyah. Lebih ringkas di Jurumiyah. Ciri-cirinya kalimah isim ada 5. Yang pertama, bisa dimasuki i'rab jar. Jar tulisannya ini. Yang kedua, ada tanwinnya. Sangger ana tanwine iku ya kalimah isim. Ada tanwin. Patut dimasuki tanwin. Tanwin itu ya fathaten, kasroten, domahten itu tanwin. Yang ketiga, bisa dimasuki al. Yang keempat, bisa dimasuki huruf nida. Huruf nida, huruf sing kanggo ngundang. Yang kelima, bisa menjadi musnad atau musnad ilaih. Bisa musnad. Nih, ciri-cirinya isim ada 5. Pertama, bisa dimasuki i'rab jar. Contohnya marortu bingulami zaidin. Marortu bingulami zaidin al-fadili. Al-fadili.
Marortu liwatan sapa ingsun bi gulami Zaidin ketemu kelawan punakawane Zaid. Sifate Zaid al-fadili kang utama. Marortu bi gulami Zaidin al-fadil. Nah, ini yang lafadz gulami ini dimasuki huruf jer. Kepanjangan i'rab jer gulami. Ini ditulis terlebih dahulu bil jarri wa tanwini, artinya ini ciri-cirinya isim itu ada 5. Pertama bisa dimasuki i'rab jer, ada tanwin, bisa dimasuki al, bisa dimasuki huruf nida, kelima bisa musnad. Contohnya ini dihapus, saya hapus, nanti contohnya yang tergabung ini semua yang ada di ciri-ciri isim ini 5. Ini saya hapus. Nahwu. Sepeda lentak. Marortu gulami Zaidin al-fadili liwatan sapa ingsun bi gulami Zaidin ketemu kelawan punakawane Zaid al-fadili kang utama. Aku mau liwat ketemu koncone Zaid sing wonge duwe keutamaan. Lafadz gulami ini adalah kalimah isim. Kalimah isim. Ciri-cirinya apa? Tadi yang pertama kemasukan i'rab jer, bisa dibaca jer. Gulami, jernya ini. Pertama i'rab jer. Yang kedua lafadz Zaidin ini isim. Ciri-cirinya apa? Tanwin. Tanwin. Al-fadili ini juga kalimah isim. Ciri-cirinya 5 isim. Ada al. Zaidin isim. Kalimah isim. Ada tanwin. Terus kalau yang ciri-ciri yang
kemasukan huruf nida dan musnad itu yang mana? Ini diganti aja. Ya gulama Zaidin. Eling-eling, kalau ada isim kemasukan huruf nida dan begitu mudhof ilaih itu dibaca nasab. Contohnya ya Rasulullah, wonten ingkang maca ya Rasulullah, wonten niku. Tapi kaidah nahwu yang benar, munada mudhof itu yang menjadi mudhof itu lafadz yang pertama, mudhof ilaih itu lafadz yang kedua. Kalau dimasuki huruf nida ya, yang lafadz pertama dibaca nasab. Di contoh ya gulama Zaidin, ya gulama Zaidin, sapidolin ya gulama Zaidin. Ciri-cirinya kemasukan huruf nida. Ya, ini huruf nida. Nah, ini huruf nida dan musnad. Huruf nida dan musnad. Nih, semua contoh ciri-cirinya kalimat Islam. Kalau ada pertanyaan, ciri-ciri kalimat Islam itu ada berapa? Jawab saja ada 5. Yang pertama, bisa kemasukan i'rab jar. Kedua, kemasukan al. Ketiga, ada tanwinnya atau patut untuk dimasuki tanwin. Yang keempat, kemasukan huruf nida, bisa dimasuki huruf nida. Dan yang kelima, bisa musnad. Ini musnad. Ya huruf nida, gulama Zaidin, musnad ilaih. Ini musnad. Disendekno, musnad artinya itu disendekno. Contohnya aku bersandar disendekno senderan tembok. Ini saya musnad. Tembok ini adalah musnad ilaih. Perkara yang disandari itu musnad ilaih. Titenane gampang. Ini yang pertama musnad, yang kedua ini musnad ilaih. Atau bisa dikatakan ini mudhof ilaih. Tuh. Gampang titenane. Nah, malah ning jurumiyah itu hanya ini tok. Ciri-cirinya isim itu ada 3. I'rab jar, ada tanwin, terus al, panjingan al. Nih. Sudah, sekian itu dari saya. Ini tugasnya untuk menulis dan memaknani dan menulis juga keterangan yang tadi saya sampaikan. Semua untuk kelas 8A sampai H. Sudah saya akhiri. Semoga ini kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, itulah adalah kelemahan dari kami pribadi. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.